demonstrasi para ASN, lebih spesialis guru, dosen ke Jakarta semakin membesar. Mereka menanyakan tentang tunjangan kinerja dosen 2020 sampai 2024. Bagaimana? Apakah kalian terhadap menjadi bagian kelompok yang demonstrasi atau menjadi kelompok yang berjuang dengan cara lain yang bisa menjawab terhadap keluhan ini? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tunjangan kinerja dosen menjadi tema yang viral hari-hari ini karena para ASN, khususnya dosen, protes terkait dengan tunjangan kinerja. Ini kok nggak datang-datang? Atau memang dilupakan, padahal dosen di lembaga lainnya sudah cair. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa yang terjadi kok sampai menteri tidak mau membayar tunjangan kinerja dosen 2020-2024. Ratusan dosen dan akan berunjuk rasa di dekat Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Hari ini mereka menuntut pembayaran tunjangan kinerja dosen aparat sipil negara yang belum ditunaikan pemerintah sejak 2020 tahun ini sampai tahun ini, hingga tahun ini maksudnya, masuk ke 6. Koordinator Aliansi Dosen ASN Kementerian Diksaintek menyampaikan dalam demonstrasinya bahwa perlu bersinergi dengan orang yang totalitas. Ratusan dosen akan berunjuk rasa, ini yang kita bacakan tadi. Intinya adalah ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Menjadi informasi kita bersama bahwa saudara kita lagi memperjuangkan hak tunjangan kinerja bagi kita semua yang bagi dosen. Ada sebuah ringkasan berita di Tempo ini bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi tak akan membayar tunjangan kinerja dosen hingga 2024. Mengurus Kementerian Tinggi Kabinet Prabowo menganggap mungkin 2024 urusan pemerintahan yang lalu. Banyak prosedur yang harus dilalui agar dosen bisa mencairkan tukin. Nah, itu 3 hal yang menjadi tema di Tempo. Yang selanjutnya, 3 tema tersebut sebetulnya kalau kita baca di tempat lain itu sebetulnya sudah clear, sudah terklarifikasi terkait dengan bahasanya Kemendikbud tak bisa beritukin tersebut sebagaimana yang di CNN Indonesia. Ini Kak, jelasnya begini. Surat bernomor 247-MA-Ku-0102-2025 ditujukan kepada pemimpin perguruan tinggi atau PTN di seluruh Indonesia. Surat ditandatangani oleh Sekjen Kemendiksaintek Togar Magihud Simatupang pada 28 Januari. Oh, karena ada surat ini kemudian demonstrasi besar-besaran. Surat tersebut menyatakan tukin dosen ASN pada 2020-2024 tak dapat dibayarkan sebab tak ada pengajuan alokasi anggaran untuk pos kebutuhan tersebut sesuai proses birokrasi yang seharusnya. Ini terkait dengan sangat birokratis. Kemudian surat tersebut pun menjelaskan bahwa tukin dosen ASN tahun 2020-2024 tak dapat dibayarkan sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pertama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi saat itu tidak mengajukan alokasi kebutuhan anggaran tukin. Ini seakan-akan adalah yang Perupim adalah kementerian sebelum ini, sebelum Prof. Satrio, karena tidak mengajukan. Hal ini karena tidak menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B1245
garing MCSM tanggal 15 Desember 2020 tentang persetujuan kelas jabatan dosen ASN dengan mengajukan rancangan perpres tentang tukin dosen ASN dan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan serta menempuh proses birokrasi yang seharusnya. Baru paham kan kalian bahwa yang problem bahasanya ini adalah Menteri kemarin nggak mengajukan kok dicairkan. Kemudian kedua, pada 11 Oktober 2024 atau 9 hari sebelum masa jabatan berakhir, Mendikbudristek Nadiem Makarim kala itu menerbitkan keputusan Mendikbudristek nomor 447/P/2024 tentang nama jabatan, kelas jabatan, dan pemberian besaran tunjangan kinerja jabatan fungsional dosen di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset yang berdasarkan persetujuan Menpan RB tahun 2022. Penerbitan tersebut tanpa disetujui dulu terkait anggaran dengan Kemenkeu. Oh, ini lagi. Jadi menjelang purna 9 hari menerbitkan tapi tidak ada persetujuan dengan Kemenkeu. Problemnya di situ. Berikutnya surat menjabarkan kondisi setelah UASN 2020-2023 berlaku. UASN itu mengatur pendanaan, penghargaan, dan pengakuan bagi pegawai ASN yang bekerja di instansi pusat bersumber dari APBN. Kemudian ada problem, dengan Komisi 10. Banggar DPR mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran 2,5 triliun untuk pemberian tukin pegawai ASN di lingkungan Kemendikti Saintek. Kemudian rancangan perpres terkait dengan tukin ASN, sebenarnya sudah lebih jelas mengapa tidak dicairkan. Tukar berharap surat itu bisa menjelaskan duduk perkara tukin dosen ASN dalam perspektif historis dan kepatuhan, supaya jangan simpang siur dan pelayanan publik yang jelas. Sebelumnya dosen ASN mendikbud protes. Ini kan kalian sudah bisa jelas apa yang menjadi penyebab. Kalau dalam bahasa Komisi 10, alasannya tak bayar itu ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan DPR RI Hadrian Irvani mengatakan pembayaran tukin tak dapat dilakukan secara total, yakni adanya perubahan nomenklatur di kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, serta tidak diajukannya alokasi kebutuhan anggaran oleh kementerian sebelumnya. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran lawan tidak ada. Clear kan sebetulnya yang menjadi problem, tapi kan mengapa para ASN dosen itu menjadi korbannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini fair dalam hal pemberian tukin atau penghargaan kepada dosen, penghargaan kepada para ASN, penghargaan pada sumber daya manusia yang mengelola negara ini, atau ini ya memang ada sebuah by design yang membahayakan, yang seakan-akan menurut analisis saya pertama, bahwa secara historis mungkin semuanya bisa oke. Apa yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, Kemendikti Saintek, mungkin semuanya, begitu ya, semuanya pasti mengangguk-anggukkan, begitu ya ceritanya, sampai terjadi dibayarkan. Jadi dahulu tidak memenuhi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan untuk bagaimana bisa mendapat dan tidak mengajukan. Baru 9 hari menjelang pensiun kemudian mengajukan, itu pun tanpa persetujuan Kemenkeu. Jadi kalau menurut saya dosa ini tidak boleh dilanjutkan, tetapi harus ada sebuah semacam ijtihad bagaimana tidak menjadikan ASN
khususnya dosen itu menjadi korban dalam proses ini. Bahwa ada dosa masa lalu kementerian sebelumnya, mungkin itu diketahui dan mungkin semua dosen pasti akan marah. Tapi pada kesempatan ini, ya semoga aja ada sebuah kebijakan yang solutif terkait dengan sebenarnya sudah dirancang yang tidak ditindaklanjuti oleh pejabat pada waktu itu. Boleh dong seseorang curiga, ini pasti ada sesuatu di balik tidak diajukan anggaran dan tidak ada persetujuan dengan DPR pada waktu pengajuan. Begitu juga terkait dengan angkatan 2025 bahasanya Sekjen, Kemendikti-Saintek belum mengajukan. Ini kan juga tidak boleh. Dosa masa lalu, dosa baru itu tidak boleh. Maka tidak bisa disalahkan teman-teman ASN demonstrasi yang sebetulnya bukan meminta tapi ingin hak-hak yang harus diberikan kepadanya itu bisa dicairkan. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran lawan itu tadi kan. Ya, mungkin orang mengatakan ini Pak Prabowo sama para menteri itu ketipan sampur. Sehingga seakan-akan menjadi tumbuhan kesalahan. Tapi kalau yang lama itu disalahkan, mungkin juga tidak mau, pasti ada alasan bla 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 bla. Sehingga ngatasin tersebut itu bagaimana Kemendikti-Saintek bisa beritukin, maka ini perlu ada sebuah terobosan. Kalau ini bisa, maka Pak Menteri Prof. Satrio Brojonegoro akan semacam menjadi pahlawan hero bagi semua ASN buruh. Ya, alasan semua bisa dibuat, tetapi faktanya belum. Terkait dengan awalnya mau dicairkan, tapi kemudian tidak bisa dicairkan dengan menyalahkan. Ya, cukuplah menyalahkan masa lalu itu. Sekarang ini bagaimana solusinya? Solusi untuk terhadap prosedur, dalam bahasa ringkasannya, banyak prosedur yang harus dilalui oleh agar bisa mencairkan tukin. Jadi semuanya sebenarnya bisa dicairkan kalau ada sebuah motivasi, kalau bahkan dikeprasi. Yang seharusnya itu untuk dunia pendidikan tinggi, untuk tunjangan kinerja, maka akan membahayakan terhadap negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.